Bapak Ibu, Oma Opa, anggota PKLU GPIB yang diberkati Tuhan, selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya John Lahade, anggota PKLU GPIB Jemaat Taman Sari, Salatiga. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, terlebih dahulu kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Segala puji dan hormat kami persembahkan kepadamu ya Allah Bapa di sorga, karena ketika kami yang sudah berusia lanjut ini boleh bangun pada pagi hari ini dengan tubuh yang segar dan pikiran yang jernih, itu hanya atas penyertaan dan pemeliharaan Bapa yang begitu sempurna kepada kami yang tidak sempurna ini. Dalam ketidaksempurnaan kami itu, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Oleh karena itu, kami memohon kepadamu, berilah penerangan ke dalam hati kami dan hadirkanlah sikap rendah hati yang rela dan haus untuk menantikan firman Tuhan. Firman yang hidup dan yang menghidupkan, firman yang suci dan menyucikan, firman yang benar dan membawa kami kepada kebenaran, firman yang turun dari sorga merendahkan diri ke dalam dunia, firman yang difayuhkan sebagai kitab suci. Kiranya firman Yesus Kristus itu betul-betul menggugah kami sehingga hidup kami bernilai di hadapan-Mu ya Bapa, sesuai dengan yang Bapa kehendaki. Kami haturkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 150 ayat 1 sampai ayat ke-6 yang menyatakan, Haleluya, pujilah Allah di tempat kudusnya, pujilah Dia di cakrawalanya yang kokoh. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan simbal yang berdenting, pujilah Dia dengan simbal yang berdentang. Hendaklah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Judul renungan pada pagi hari ini adalah bernyanyilah bagi Tuhan, dengan fokus pada ayat ke-6. Hendaklah segala yang bernafas memuji Tuhan.
Ibu Bapak, Oma Opa yang dikasihi Tuhan, ada fakta ilmiah yang sungguh menarik tentang menyanyi, baik paduan suara atau vokal group maupun dalam memainkan alat musik. Fakta ilmiah itu mengungkapkan bahwa menyanyi mengaktifkan seluruh bagian otak manusia. Begitu pula dengan bermusik. Bernyanyi maupun bermusik dapat berdampak pada hal-hal berikut. Bernyanyi dan bermusik dapat meningkatkan kemampuan berpikir. Bernyanyi dapat mengurangi stres. Karena dengan bernyanyi tubuh kita melepaskan hormon endorfin dan oksitosin. Dua hormon ini berperan dalam mengurangi kecemasan dan depresi. Bernyanyi meningkatkan suplai oksigen dalam darah ke otak, sehingga konsentrasi dan kewaspadaan menjadi lebih baik. Bernyanyi bersama, misalnya paduan suara atau vokal group, akan memperkuat rasa kebersamaan dan kekompakan. Dengan bernyanyi, kita mengekspresikan diri dan berkomunikasi. Rasul Paulus memiliki pemikiran yang mendalam tentang menyanyikan mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi, menurut Rasul Paulus, tidak bisa dipisahkan dari firman dan kekayaan firman itu. Menyanyikan pujian membuat firman dan ajaran Tuhan menetap dalam hidup kita. Kita bisa baca ini pada Kolose 3 ayat 16. Akan tetapi semua itu hanya bisa terjadi apabila kita menyanyikan lagu yang tepat atau mengembangkan musik yang menyentuh hati. Musik himne dan nyanyian paduan suara paling banyak dipakai untuk terapi kesehatan mental. Hal ini menunjukkan bahwa menyanyikan puji-pujian dan mazmur bagi Allah akan menyejukkan dan menyegarkan serta menguatkan jiwa kita dan sesama dengan cara yang indah. Memuji Tuhan dengan nyanyian juga menciptakan keterhubungan batin kita dengan Allah. Senandung pemujaan kepada Allah mendapatkan hati kita dengan Dia. Kuasa dan kemuliaan Allah hadir saat kita melantunkan pujian baginya. Sebab seperti kata pemazmur dalam Mazmur 22 ayat 3, Allah bersemayam di atas puji-pujian kita kepadanya. Ketika kita mendendangkan lagu pemujaan kepada Tuhan, sesungguhnya kita sedang memberi makan dan minum bagi jiwa kita, sekaligus sedang bercengkrama dengan Tuhan. Maka Ibu Bapa dan Oma Opa, marilah kita cerahkan hari-hari kita dengan berbincang hangat dan akrab dengan Tuhan melalui puji-pujian. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga yang maha kudus, Bapa yang maha baik, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu yang telah mengajarkan dan menegur kami agar selalu tanpa henti menyanyikan puji-pujian untuk memuliakan nama-Mu. Sebagai ungkapan syukur hati kami
atas berkat dan anugerah dari Tuhan yang dicurahkan kepada kami dengan tiada berkesudahan. Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar selalu mencerahkan hari-hari hidup kami dengan perbincangan yang hangat dan akrab dengan Engkau, melalui puji-pujian yang mestinya kami naikkan dengan sepenuh hati lewat bibir dan hati kami. Namun oleh karena kelemahan kami, bahkan keengganan dan keangkuhan kami, membuat kami sering lalai memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami. Dalam kelemahan kami itulah, maka dengan kerendahan hati kami hendak memohon penyertaan dan perlindungan dari Tuhan bagi saudara-saudara kami anggota PKLU GPIB dimanapun mereka berada. Ada banyak persoalan sehari-hari yang sedang dialami, bahkan juga pergumulan berat yang sedang dihadapi oleh mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami anggota PKLU yang bergumul dengan kesulitan dalam usaha ekonomi yang sedang dijalankan. Ya Tuhan, berilah hati yang setia dan pengharapan yang teguh kepada mereka ini untuk menantikan pertolongan dari Tuhan. Kami berdoa bagi anggota PKLU yang bergumul dengan masalah kesehatan yang dialaminya. Ya Tuhan, kami memohon jamalah tubuh mereka yang sakit dan lemah tubuh dengan kuasa darah Yesus yang sanggup menyembuhkan dan memulihkan. Curahkan roh kasih dan sukacita kepada anggota keluarga mereka, agar dalam keadaan apapun yang mereka alami, kasih dan sukacita dari Tuhan terus hidup di dalam hati batin mereka ketika merawat anggota keluarga mereka yang sakit, sehingga mereka dapat merasakan bahwa betapapun beratnya pergumulan bahkan derita yang dialami, semuanya akan terasa ringan bersama Tuhan. Ya Allah Bapa, satu hal yang kami pinta, kiranya semua persoalan, pergumulan berat dan juga pengalaman suka maupun duka itu selalu berlangsung di bawah pemeliharaan kasih Tuhan, sehingga menjadi pelajaran yang berharga untuk memperkokoh iman dan pengharapan kami kepada Tuhan. Ajarilah kami semua untuk tetap percaya bahwa tangan Tuhan sedang merenda kehidupan kami melalui persoalan dan pergumulan hidup yang sedang kami alami, dan bahwa semuanya akan indah pada waktunya menurut waktu Tuhan. Atas semua doa permohonan kami ini, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kami aturkan doa kami ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.